wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Lamahala, Ibu Nur Ahmad SPD SD. Yang kami hormati Bapak Arifin Raja SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 9. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik dan Kependidikan SDN 1 Lamahala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Acara diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Bapak Arifin Raja SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, di SD Negeri 1 Lamahala segera dimulai. Marilah sama-sama kita mengawali acara kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Lamahala. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Pak Arifin Raja SPD SD. Kami harapkan semoga kegiatan diseminasi budaya pada sore hari ini dapat membuka wawasan positif dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita, dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kami serahkan pada Pak Arifin untuk memberikan sosialisasi. Pada kesempatan kami berikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya penyampaian diseminasi oleh guru kita Arifin Raja SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 di SDN 1 Lamahala. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Lamahala yang saya hormati, teman-teman guru hebat yang ada di SDN 1 Lamahala. Baik, sebelum kita mengikuti kegiatan ini, mungkin pada kesempatan ini kita ice breaking dulu. Ice breakingnya sederhana, dengan mendengar perintah dari saya, dengan permintaan kata tolong. Saya contoh, misalnya, tolong duduk, maka kita bisa duduk. Misalnya saya perintah, tolong berdiri, maka kita semua berdiri. Tolong angkat tangan, kita semua angkat tangan dengan kata tolong. Bisa teman-teman guru? Bisa. Ya. Baik. Untuk membangkitkan semangat kita, selamat pagi. Pagi luar biasa. Ingat ice breakingnya. Tolong berdiri. Angkat tangan. Hanya 2 orang saja yang benar. Sebenarnya. Ingat katanya. Ada permintaan kata tolong dulu. Ulang lagi. Kita, oke. Tolong angkat tangan. Tangan diturunkan. Tolong turunkan tangan. Tolong duduk. Baik teman-teman semua guru hebat, kita telah melaksanakan briefingnya. Selanjutnya kita akan mengikuti penyebaran budaya positif pada modul 1.4 tentang
diseminasi budaya positif. Baik, pada kesempatan yang pertama untuk membuka wawasan kita, mari kita lihat pertanyaan pemantik yang ada di layar. Bisa kita sama-sama membacakan. Setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman bisa menanggapi pertanyaan pemantik yang telah saya buat di layar kita masing-masing. Yang pertama, ya Siti silakan. Setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya? Ya, Ibu Siti setuju. Ada yang berbeda? Ibu Hafsah bagaimana? Setuju tidak? Tidak setuju. Ya, alasannya apa? Alasannya karena mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan sebuah hukuman. Oh, baik sekali. Ada yang lain lagi? Dua pertanyaan tadi? Maksudnya dua jawaban tadi? Untuk yang lain, pertanyaan berikutnya, Ibu Dede? Kalau saya setuju. Setuju ya? Dengan hukuman? Dengan hukuman, Oke. hanya saja diberikan hukumannya dengan hal-hal yang positif saja. Hal yang positif saja, oke. Yang lain? Oke, kita simpulkan sama-sama bahwa jawaban yang paling benar itu adalah jawaban yang pada Ibu Hafsah tadi, bahwa hukuman itu kita tidak bisa mendisiplinkan anak dengan hukuman. Untuk seperti apa? Nanti mari kita ikuti lanjutan kegiatan berikut ini. Ini adalah pertanyaan pemantik. Yang kedua, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Membersihkan halaman sekolah, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kita setuju juga? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Ini juga budaya positif yang harus kita tinggalkan, karena mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman, ya. Baik, berikut, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oh, baik. Untuk meluruskan pemahaman kita, ternyata memberikan penghargaan juga bukan cara untuk memotivasi anak belajar, tapi ini juga bisa menjadi penghukuman. Untuk selanjutnya, mari kita mengikuti materi tentang budaya positif pada materi yang pertama, yaitu tentang ada beberapa materi di sini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Baik, kita lanjut. Apakah makna disiplin? Sebelum kita lihat slide, menurut kita disiplin itu apa? Disiplin itu, ayo, apa itu disiplin? Dari kata disiplin, berasal dari kata Latin disiplin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri atau murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Baik teman-teman, bisa kita simpulkan arti dari kata disiplin sendiri. Disiplin sendiri artinya
kita mengikuti satu sikap kepatuhan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengikuti sesuatu ketentuan atau aturan yang berlaku. Baik ya, untuk lebih lanjut kita masuk pada tentang pembelajaran berikut, yaitu teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama tentang teori motivasi atau teori perilaku manusia. Teori perilaku manusia, mohon maaf saya tidak sempat tulis di situ, dari Diane Gassen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ada 3 motivasi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang pertama, motivasi untuk melakukan sesuatu itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindar dari ketidaknyamanan. Ini juga dinamakan motivasi eksternal, artinya motivasi dari luar. Misalnya contoh di sekolah, anak datang ke sekolah misalnya sering takut terlambat karena misalnya kita sering memukulnya, maka itu juga dinamakan dia melakukan sesuatu, mendisiplinkan dirinya bukan karena kesadaran, tetapi karena dia melakukan sesuatu karena dia untuk menghindar dari hukuman yang telah kita berikan. Terus yang kedua, anak melakukan sesuatu seperti tadi ingin mendapatkan imbalan seperti tadi, imbalan juga atau dalam bentuk hadiah. Tujuan kita membudayakan, bagaimana kita bisa membudayakan budaya disiplin positif di sekolah itu, bagaimana cara kita untuk bisa membangun disiplin diri pada diri anak itu sendiri. Nah, baik, kita ikuti slide berikutnya. Ini adalah sebuah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri tadi seperti tadi, disiplin yang diharapkan itu adalah dibangun dalam kesadaran diri daripada seorang anak atau diri kita sendiri. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfico 1993, yang pertama penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, yang kedua penghargaan menghukum, yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan, yang keempat penghargaan tidak efektif, yang kelima penghargaan merusak hubungan. Saya mencontohkan penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu contohnya ketika anak yang sering juara dikasih hadiah, terus begitu dia tidak juara, terus tidak mendapatkan dia, maka dia merasa dalam dirinya ada yang terganjal karena kebiasaannya dia sering mendapatkan hadiah. Ataukah ketika anak yang juara tidak diberi hadiah, dia juga merasa dirinya ada yang kurang. Kenapa saya juara biasanya diberi hadiah, namun pada kesempatan ini tidak dikasih hadiah? Itulah penghargaan menjadi penghukum. Contoh lain, penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan itu artinya anak-anak yang sering mendapatkan hadiah beda dengan anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah. Anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah, dia merasa iri dengan temannya. Kamu saja yang juara, biar kamu saja yang disuruh oleh ibu, kamu saja yang rajin belajar, kamu saja yang melakukan apa saja. Kita tidak pernah mendapatkan apa-apa, jadi kita tidak melakukan. Itu adalah contoh-contoh mengapa penghargaan itu juga adalah satu sikap yang tidak diharuskan dalam mendisiplinkan anak pada budaya positif. Baik, kita lanjut lagi pada dihukum, masih pada dihukum oleh penghargaan.
penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi instrik. Lanjut lagi pada beberapa program kebajikan, apresiasi yang perlu diberikan yaitu pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Berikut contoh penghukum atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empati besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah salah contoh pengakuan atau apresiasi tentang nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita lanjut lagi. Berikut ini adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya? Hukuman atau konsekuensi? Kita jawab dulu. Ya Ibu Aksa? Hukuman, ya baik. Yang kedua, benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman ada atau konsekuensi? Hukuman, baik. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Saya konsekuensi, benar juga. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Baik, kita lihat bersama jawaban kalian benar atau salah. Yang pertama hukuman benar, yang kedua hukuman juga benar, yang ketiga hukuman juga benar, keempat sampai pada ketujuh. Ternyata yang ketujuh adalah mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 2 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa dikatakan konsekuensi? Karena bisa diterima karena pada pelajaran PJOK itu adalah merupakan pemanasan, konsekuensi. Jadi anak-anak sebelum melakukan kegiatan pada materi dibiasakan untuk lari keliling lapangan. Itu adalah salah satu bentuk pemanasan. Jadi anak-anak terlambat saat pelajaran olahraga juga diberlakukan demikian karena itu adalah konsekuensi, jadi bukan hukuman ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita baca sendiri ya. Oke, bisa kita lanjutkan lagi. Lanjut ya. Sudah jelas ya? Oke. Baik, sekarang apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya pada restitusi ini guru menerapkan memperlakukan murid dengan tidak menghukum. Jadi mencari cara dengan cara berdialog seperti apa untuk mencari solusi supaya dengan tidak menghukum dalam pelaksanaan restitusi itu. Baik, kita lanjutkan berikut. Kenapa dikatakan hukuman itu identitas gagal? Beberapa teman yang seperti dalam tabel ini, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan
harus terjadi. Kita lihat kenapa disiplin konsekuensi juga dia bisa masuk sesuatu disiplin yang sukses. Kita bisa baca sendiri di papan yang hukuman, poin-poin yang kita lihat sendiri. Bisa kita lanjut ya? Kita lanjut lagi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, sampai pada restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut lagi tentang keyakinan kelas. Ini materi yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan setelah kita belajar pada materi ini, kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Bisa ya Bapak Ibu? Baik, yang pertama kita lihat mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendari kendaraan roda 2. Mengapa kita memilih peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 15 meter. 1,5 meter, mohon maaf. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat pada waktu saat mengikuti pelatihan? Baik, untuk mendukung motivasi instrik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita lanjut. Ini untuk bagaimana kita bersama murid-murid kita dalam membuat suatu keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mungkin siapa yang bisa membantu saya, apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas? Ibu Hafsah, saya persilakan. Apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas yang Ibu sudah pelajari? Peraturan itu ya, peraturan itu sesuatu yang sudah ada di sekolah. Ya. Kalau peraturan itu Ya. sudah ada yang telah dibuat dan harus kita ikuti bersama. Ya. Kalau bedanya keyakinan kelas itu, kita sama-sama membuat keyakinan kelas dan untuk ditaati bersama. Ya, baik. Penjelasannya mungkin kita sudah bisa pahami bersama. Jadi peraturan itu adalah sebuah aturan yang sudah ditetapkan di sekolah dan kita semua harus mengikuti. Sementara keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang digali dari siswa, yang digali dari sekolah, yang digali dari kemauan kita sendiri bersama murid, terutama murid, supaya mereka bisa melaksanakan dengan penuh kesadaran sesuai dengan nilai yang mereka buat. Berikut ini mungkin contoh slide tentang peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas seperti apa? Nilai apa tentang keyakinan kelas? Nilai kebajikan apa maksudnya? Nilai kebajikan apa yang ada pada mengembalikan buku pada tempatnya? Ayo. Apakah dia nilai kedisiplinan? Disiplin itu adalah cara kita untuk mencapai. Dia bukan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti tolong menolong, gotong royong, bekerja sama, berperilaku baik, mandiri. Mengembalikan ke tempatnya itu nilai mandiri. Oke, terus dilarang mengganggu orang lain itu nilai menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai, bisa kita katakan disiplin, dia tidak masuk nilai positif. Dia itu untuk mencapai 15 menit menghargai, komitmen, bisa masuk ya. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai ya, menghargai nilai keyakinan kelas, nilai kebajikannya itu menghargai. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu gunakan masker, kesehatan. Ya, nilai kebajikan ada kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, dia termasuk dalam menaati. Baik, coba kita lihat jawaban.
selalu kembalikan buku di tempatnya. Nilai tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen, nilai kebajikannya. Dilarang menggunakan narkoba, tadi benar, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan, keselamatan, jangan berlari di kelas, keselamatan serta keamanan. Baik, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi bisa kita lihat di papan: kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup, dan kebebasan. Artinya sebagai guru juga perlu harus belajar bagaimana kita memahami bertahan hidup. Pertama, bertahan hidup adalah satu kebutuhan seperti makan, minum, itu kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang, bagaimana kita juga harus memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Kita juga harus memahami bagaimana anak harus disayangi. Mungkin dia melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kita menyuruhnya, dia tidak mau, mungkin dia mau diperlakukan khusus atau seperti apa. Itu tentang kebutuhan manusia, terutama para siswa juga harus kita kuasai. Penguasaan terhadap suatu materi juga sama dalam proses pembelajaran. Misalnya murid tidak menguasai satu materi, mungkin kita membutuhkan pendekatan penguasaan yang untuk memahami kondisi supaya dia bisa mengaplikasikan kemampuannya untuk mengetahui sesuatu. Demikian pula kesenangan dan kebebasan juga harus kita lakukan, tapi harus disesuaikan dengan aturan yang ada di sekolah. Baik, kita lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah 5 posisi kontrol. Bisa kita baca di situ 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, manajer. Dikatakan bahwa penghukum itu dia masuk pada identitas gagal dengan sikap menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan memberontak. Nanti hasil itu maksudnya yang didapat oleh murid memberontak, menyalahkan orang lain, bisa berbohong. Terus pembuat merasa bersalah juga dikatakan identitas gagal, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu seharusnya sudah tahu, itu lelah sekali, mengatakannya itu ibu stres. Terus 3 posisi kontrol yang dikatakan berhasil atau sukses yang harus kita kuasai sebagai seorang guru adalah kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Sebagai teman, kita bisa mengadakan pendekatan persuasif kepada anak. Nah, itu sering saya lihat yang dilakukan di kelas 1, Ibu Dede sudah bisa menerapkan bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya sebagai teman. Sangat akrab sekali dengan anak-anak juga merasa tidak takut dengan ibu. Pada posisi pemantau juga sering kita laksanakan semua guru untuk memperbaiki nilai anak. Misalnya
kita sering lakukan sebagai pemantau. Misalnya hari ini dia tidak mengerjakan tugasnya belum dikumpul, maka kita suruh dia pada jam istirahat, dia bisa mengerjakan tugas ataukah remedial, memperbaiki nilai-nilai. Dan sebagai manajer juga syukur di sini ada salah seorang guru narasumber kita. Mungkin kita juga nanti belajar ya. Ibu Arsa sudah menerapkan dengan posisi manajer, ya. Mudah-mudahan posisi manajer ini adalah posisi yang harus kita terapkan dalam menangani semua masalah anak di lingkungan sekolah kita. Posisi manajer. Jadi posisi manajer itu dia lebih condong pada menanyakan masalah yang dihadapi oleh anak. Jadi tidak langsung menyalahkan anak. Ketika anak melakukan kesalahan, maka sebagai seorang manajer yang baik, yaitu menggali dan mencari tahu, berdialog dengan anak tersebut, kira-kira faktor apa sehingga anak melakukan masalah itu. Setelah mengetahui akar permasalahannya, baru seorang guru tersebut mencari solusi. Bukan guru yang memberi solusi, tetapi anak sendiri menemukan solusinya untuk mau memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Itu sebagai posisi manajer. Jadi mudah-mudahan setelah kita mendapatkan materi ini, mungkin kita bisa menerapkan ketiga posisi kontrol ini dalam kegiatan mendidik anak kita. Walaupun memang berat sekali dengan kondisi anak kita, dengan lingkungan kita, dengan karakter anak kita, tetapi kita harus mencoba bagaimana membiasakan, menerapkan posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, posisi kita sebagai manajer, sehingga pelan dan pasti anak kita akan memiliki budaya positif yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya sangat mengharapkan setelah kita mengikuti kegiatan ini, mungkin pada penghukum dan pembuat merasa bersalah, mungkin kita bukan harus stop secara total, tapi kita belajar, kita semua belajar secara perlahan, dan kita membiasakan diri kita. Bukannya hari ini terus besok hasilnya kita langsung mendapatkan, tetapi kita membiasakan diri kita pelan dan pasti, mengasah diri kita, maka diharapkan ketiga posisi ini dapat bisa memudayakan pribadi kita sebagai guru dan dapat kita terapkan dalam kegiatan kita di rumah maupun di sekolah. Jadi ketiga posisi ini perlu kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Berikut lagi ya, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Itu juga mungkin kita mengurangi. Berikut, kami tidak pernah benar melakukannya. Itu juga penghukum. Ayo lakukan demi ibu. Itu teman. Jadi itu juga kita mempelajarinya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Apakah kamu mau memperbaiki nilai kamu? Iya ibu. Berarti jam istirahat silakan kamu kerjakan ulang. Atau besok kamu bisa mengikuti remedial. Itu posisi pemantau. Terus manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Seperti tadi, kita menggali akar masalahnya, terus kita menyuruh dia untuk menyelesaikan masalahnya. Itu dinamakan posisi manajer. Kamu selalu paling terakhir, itu juga dinamakan penghukum. Berikut lagi, nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Segitiga restitusi itu adalah penerapan dalam menstabilkan identitas anak, memvalidasi kebutuhan anak, menanyakan
keyakinan pada diri anak. Kita lihat di situ, ini namanya segitiga restitusi. Ini apa yang kita sepakati. Tentu dalam penerapan segitiga restitusi ini, kita langkah pertama di kelas kita masing-masing, kita sudah membuat keyakinan kelas. Sehingga dari keyakinan kelas itulah menjadi pedoman bagi guru dan bagi siswa untuk menerapkan dan menghasilkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Baik, yang pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Ini adalah dalam gambaran seperti ini. Tapi saya jelaskan lebih detail lagi. Menstabilkan identitas itu ketika anak melakukan kesalahan, kita memanggilnya dan berdialog untuk meyakinkan anak. Kira-kira kamu tahu tidak Pak memanggil kamu ke sini? Tahu. Kira-kira apa yang telah kamu lakukan? Saya melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Misalnya, saya tidak pernah mengerjakan piket. Baru itu kita menstabilkan identitasnya. Baru kita menstabilkan identitas dengan pernyataan, oh anak, semua anak atau semua siswa termasuk manusia itu tidak ada yang tidak pernah salah. Dan sebaik-baiknya manusia, dia bisa memperbaiki kesalahannya. Itu adalah pada tahap pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan kita langsung menyalahkan dia. Berarti dia tambah mentalnya tambah terganggu. Berarti itu namanya posisi kita sebagai penghukum. Jadi kita menstabilkan identitas, walaupun anak bersalah, tetapi kita diupayakan untuk menstabilkan identitasnya. Dari yang kesalahan tadi, kita normalkan mentalnya. Syukur kamu sudah mengakui kesalahan kamu, dan Pak yakin semua orang pasti berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang, dia bisa memperbaiki kesalahannya. Itu pada taraf yang pertama, segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dalam bentuk dialog, ketika anak melakukan kesalahan, kita memanggil anak tersebut. Pada jam istirahat, kita memberikan bimbingan khusus. Kalau di anak SMP itu sering dilakukan oleh guru BP. Namun kita sebagai guru kelas di SD, caranya ya kita cari waktu yang khusus. Kita manfaatkan untuk melakukan segitiga restitusi. Ketika melihat kesalahan anak seperti apa, baru kita memanggil, terus menstabilkan identitas dengan cara tadi itu. Kita menggali kenapa kamu melakukan kesalahan. Kita menggali dia. Kira-kira kamu tahu tidak Pak memanggilmu ke sini? Tahu. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya telah melakukan kesalahan ini. Terus kita menstabilkan identitasnya. Oh baik anak, syukur kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Dan Pak yakin semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang bisa memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulangi pada kesalahan yang sama. Itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan itu saya luruskan lagi, yaitu kita menggali mengapa dia melakukan kesalahan itu. Kira-kira faktor apa dia sering terlambat. Misalnya anak terlambat dan tidak mengerjakan tugas piket. Makanya kita bertanya kepada dia, kira-kira faktor apa saja yang membuat kamu tidak pernah mengerjakan piket. Misalnya dia menjawab, saya sering terlambat ke sekolah. Baru kita menggali dari terlambat. Mengapa kamu sering terlambat? Saya bangun tidur terlambat. Mengapa kamu bangun tidur terlambat? Oh, saya malam nonton TV. Saya tidur malam mungkin di atas jam 9 atau jam 10. Mengapa kamu tidur sampai jam 9 atau 10? Saya sering nonton TV. Dari akar permasalahan yang kita temukan, baru kita
memvalidasi tindakan tadi seperti itu. Baru kita masuk pada menanyakan keyakinan. Keyakinan itu artinya keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama siswa di kelas kita masing-masing. Jadi kira-kira keterlambatan itu dia melanggar keyakinan kelas yang mana. Jadi kita tanya ke anak, kira-kira keyakinan kelas kamu pelanggar itu pada keyakinan kelas yang mana yang kamu terlambat itu? Dia bilang, oh saya pada keyakinan kelas yaitu menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Nah, berarti dari keyakinan kelas itu baru kita menanyakan dia. Setelah dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas pada poin ini, baru kita menggali berdasarkan masalah tadi. Kira-kira cara kamu untuk tidak terlambat ke sekolah itu seperti apa? Dia bilang caranya, artinya solusi dari anak tersebut. Misalnya caranya dia menyampaikan bahwa untuk supaya saya tidak terlambat itu saya tidurnya tidak jam 10 lagi. Nah, bagaimana kamu tidak tidur jam 10 lagi? Saya nonton TV harusnya jam setengah 9. Terus kalau seandainya kami lupa bagaimana? Saya sudah pesan kepada orang tua saya untuk selalu mengingatkan saya, orang di rumah untuk selalu mengingatkan saya supaya saya tidur di bawah jam 10. Dan di samping itu kita juga bisa jadi pemantau setelah melakukan restitusi, mengkoordinir anak. Kalau begitu nanti bapak akan mengikuti kamu pada malamnya. Bapak akan kontak kamu punya orang tua untuk memantau apakah kamu sudah bisa menerapkan apa yang kamu lakukan atau tidak. Mungkin itu gambaran secara garis besar. Mungkin terakhir, terima kasih. Selesai materi penyajian pada diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita masing-masing, dengan mengharapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi dan bisa membuat keyakinan kelas untuk kita terapkan untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan kita. Sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Materi yang sangat luar biasa, di mana kita dapat ilmu yang sangat banyak yang nantinya akan kita terapkan di kelas-kelas kita masing-masing. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada sesuatu yang belum terlalu dipahami, pada kesempatan ini saya persilakan untuk langsung bertanya kepada narasumber kita. Kepadanya kami persilakan. Oke Pak Burhan. Baik, waktu diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Burhan Musa Negara. Saya sebagai guru kelas 4 di Sekolah SDN 1 Lamala. Mungkin pertanyaan yang sangat mendasar ini, ataukah mungkin saya terlambat masuk atau bagaimana? Tapi saya ingin menanyakan hal yang sederhana, yaitu apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas? Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Burhan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada lagi? Ayo Ibu Marwah, kami persilakan. Terima kasih waktu diberikan. Saya Marwah Rahman, guru kelas 6. Dari pemaparan materi tadi yang ingin saya tanyakan adalah di antara 5 sisi kontrol yang harus diterapkan adalah sebagai fungsi menjadi teman, menjadi pemantau, dan menjadi media. Dari ketiga fungsi kontrol yang beridentitas atau sukses, guru disarankan lebih mengutamakan fungsi sebagai manajer. Lantas, apa posisi sebagai teman dan sebagai pemantau? Apakah tidak diterapkan? Kalau diterapkan, seperti apa? Saya kembalikan. Masih ada lagi? Oke, Ibu Siti dipersilakan.
Mungkin 2 orang dulu atau bagaimana? Biar 3 orang. 3 orang. Silakan. Apakah kita bisa mendisiplinkan anak-anak kita tanpa ada sebabnya? Dilihat dari karakter anak-anak kita untuk bersedia. Anak-anak kalau sedang bermain atau berjalan, dipanggil saja ia dengar, tapi pura-pura tidak dengar. Kalau panggil dengan nada kasar, baru mereka bisa dengar dan cepat-cepat menghadap ke kita. Sudah Ibu. Oke, kita paskan dulu pertanyaannya. Kalau misalnya ada lagi pertanyaan, nanti kita masuk pada sesi yang kedua. Saya ulangi Pak, pertanyaan yang pertama, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas apa itu sama atau ada perbedaannya, nanti dijelaskan. Dan yang kedua dari Ibu Marwa, 5 posisi kontrol. Terus yang ketiga, mendisiplinkan anak. Haruskah ada hukuman atau tanpa hukuman? Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke narasumber. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman guru hebat. Yang pertama dari Pak Burhan, wali kelas 4, menanyakan tentang apakah sama kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Keduanya ada persamaan. Persamaannya untuk mendisiplinkan anak. Perbedaannya bahwa keyakinan kelas ini memang keduanya disusun bersama murid di dalam kelas. Perbedaannya adalah keyakinan kelas itu dibuat dalam 1 semester. Gitu. Kalau kesepakatan kelas bisa hari ini kita bisa buat ulang, besok juga bisa tergantung kebutuhan kelas. Kalau keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali ketika di dalam 1 semester. Terus perbedaan berikut lagi, keyakinan kelas ini dia misalnya ada nilai anak-anak hadir di kelas tepat pada waktunya. Kalau kesepakatan kelas dia lebih condong pada dalam proses pembelajaran. Nah itu mungkin ada perbedaannya hanya seperti itu. Berikut lagi kita lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu pada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Marwa wali kelas 6, bahwa di dalam 5 posisi kontrol itu ada 3 posisi kontrol yang harus diterapkan, yaitu posisi menjadi teman, posisi menjadi pemantau, dan posisi sebagai manajer. Tetapi pada fungsi mana ketiga posisi ini diterapkan? Maksudnya begitu ya? Ya baik. Ini untuk menguatkan keyakinan kita pada posisi teman itu bisa saja dalam proses pembelajaran, misalnya anak ada permasalahan, maka kita anak kira-kira apa masalahnya? Silakan kerjakan dulu anak. Artinya secara pendekatan untuk menenangkan diri anak. Itu mungkin pada posisi sebagai teman. Jadi kita memperlakukan anak seolah-olah anak tidak segan dan takut pada kita. Artinya dalam posisi ketiga posisi ini bukan kita menerapkan satu kali, tetapi menerapkan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh anak. Sebagai pemantau, misalnya ketika anak tidak mengerjakan tugas, mungkin konsekuensinya apa? Maka jangan kita menghukum, kita pemantau untuk supaya dia bisa mengerjakan tugas, maka kita mencari waktu konsekuensinya pada jam istirahat, mungkin dia bisa mengerjakan tugas. Itu mungkin sebagai pemantau, ataukah untuk memperbaiki nilainya dengan remedial apa saja, itu kita memperlakukan sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, itu misalnya anak melakukan kesalahan yang selalu berulang, seperti dia sering terlambat, dia sering tidak masuk kelas. Nah itu baru kita melakukan bimbingan khusus dengan cara berdialog untuk
menanyakan masalah yang dihadapi, kira-kira faktor apa. Nah, itu sering dilakukan oleh ibu kepala kita dalam membimbing kita. Misalnya kita sering terlambat, saya juga pernah mengalami hal seperti itu, dipanggil, dan kira-kira seperti apa Pak belakangan ini misalnya dia memantau kita dalam 1 bulan ini, mungkin Pak punya masalah apa sehingga Pak tidak biasanya Pak tidak terlambat, tapi masalah apa yang Pak hadapi sehingga Pak bisa terlambat begitu. Itu sering dilakukan oleh ibu kepala kita yang membimbing kita tanpa kita sadari bahwa beliau telah melaksanakan fungsi manajer dengan baik. Mungkin seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga dari Ibu Ruwaida, wali kelas 3, apakah dengan karakter siswa kita yang harus dipanggil dengan nada yang suara yang keras, kasar, baru dia bisa menghadap. Tetapi itu dia masuk pada secara penghukum verbal ya. Hukum itu kan secara fisik dan verbal. Maka kita tentunya belajar. Bukan seperti bahasa tadi. Bukan harus bahwa hari ini kita terapkan, besok anak berubah, tidak. Perlahan kita coba misalnya dengan nada yang kasar, terus ketika anak bisa menghadap, maka kita juga melaksanakan fungsi kontrol yang lain sebagai teman, menasihati dia dengan baik, sebagai manajer menasihati, lain kali ibu panggil kamu. Nah itu sambil mengadakan pendekatan kepada anak. Artinya bahwa kebiasaan kita yang memanggil dengan nada kasar bukan harus kita hentikan, tapi kita belajar untuk bagaimana merubahnya perlahan-lahan sehingga kedepannya anak kita bisa memiliki budaya positif yang lebih baik. Mungkin itu penjelasan tambahnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jawaban yang sangat pas. Apakah ada tanggapan dari penanya tadi, dari Ibu Marwah, Ibu Siti, Pak Burhan? Oke ya. Ibu Rahmi, masih ada pertanyaan? Guys, dari Ibu Kepala Sekolah ada yang mau ditanyakan. Kami persilakan. Baik, Pak Arifin, mengapa fungsi kontrol sebagai penghukum dan menyalahkan diri sendiri tidak boleh diterapkan? Padahal kita ketahui bahwa fungsi penghukum dan menyalahkan diri sendiri dapat mensingkirkan anak. Buktinya kita sekarang pernah mengalami hukuman yang diterapkan oleh guru-guru kita sebelumnya, dan kita juga sekarang berhasil menjadi guru. Lalu mengapa tidak boleh diterapkan di saat ini? Saya kembalikan. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah kita. Memang kita semua ini dilahirkan dan dibesarkan di rumah maupun di sekolah secara sadar atau tidak sadar bahwa diterapkan posisi penghukum dan posisi menyalahkan, dan ketiga posisi tadi itu diterapkan. Tapi namun sekarang kenapa di antara sebagai penghukum dan sebagai menyalahkan itu tidak diterapkan? Alasan yang paling mendasar adalah yang pertama bahwa dalam kenyataannya kita bisa menganalisa kenapa kita berhasil, karena kita siap menerima hukuman. Sementara yang dianjurkan sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan, artinya bahwa tidak ada anak yang gagal. Dulu dengan sadar atau tidak sadar, pendidikan dulu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Contohnya misal anak yang tidak mau dihukum, jelas mereka tidak mau sekolah lagi.
sekolah takut. Takut kenapa? Takut dihukum. Nah itulah dikatakan identitas gagal. Sehingga pemerintah dan berdasarkan teori ini bisa menyadarkan kita bahwa hukuman itu tidak boleh diterapkan. Kenapa? Alasannya sederhana tadi, bahwa dengan menghukum banyak anak yang gagal, tidak mau sekolah, takut ke sekolah, secara tidak sadar bahwa kita sedang menggagalkan masa depan anak. Padahal anak masih SD, anak masih SMP, anak masih SMA. Bahwa pendidikan itu kan proses yang panjang. Mungkin alasan yang paling mendasar adalah kenapa tidak diterapkan posisi penghukum dan posisi menyalahkan, karena sederhananya bahwa secara tidak sadar akan bisa mempengaruhi mental daripada anak. Kalau syukur hanya mempengaruhi mental, dia masih bisa bertahan untuk bisa ke sekolah. Banyak anak yang gagal bukan karena kemampuan, tetapi karena takut dihukum di sekolah. Sehingga berangkat dari situ mungkin menjadi pelajaran bagi kita bahwa anak di sekolah itu tidak ada yang gagal atau dalam kurung putus sekolah. Karena pendidikan itu adalah satu proses untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi alasan sederhana kenapa penghukum itu dan menyalahkan diri sendiri tidak diterapkan di lingkungan pendidikan, karena secara sadar atau tidak sadar ketika kita menerapkan itu, maka anak akan menjadi gagal. Gagal yang kita alami, ya itu tadi, anak-anak yang tidak siap menerima hukuman, mereka putus asa dan tidak bisa mau ke sekolah. Maka proses pendidikan harus kita terapkan dengan ketiga posisi kontrol: sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin demikian jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Namun sebelum saya kembalikan ke moderator, mungkin kita di akhir pembelajaran kita ini, kita berdiri ice breaking dulu, ya. Coba kita semuanya berdiri, kita sambil bernyanyi ice breakingnya. Topi saya bunda, saya itu kita ganti jadi AA. Jadi pada contoh ya, saya contohkan. Topi AA bunda, bunda topi AA. Kalau tidak bunda, bukan topi AA. Kita kembalikan ke diri kita ya. Bisa ya? Untuk terakhir. Bisa, ayo 1, 2, 3. Topi AA bunda, bunda topi AA. Kalau tidak bunda, berikut ini adalah sedikit yang sangat bagus. Dengan kita menerapkan posisi ninja. Jadi misalnya saya katakan ninja maju. Misalnya seperti sini. Saya contohkan. Ninja maju. Maka dengan
perintah dengan kata ninja. Ninja maju, maka maju dengan telunjuk. Mundur, tidak ada perintah kata ninja, maka jangan mundur. Bisa tidak? Bisa. Coba kita ulangi dulu ya. Ninja siap. Ninja siap. Jangan. Ninja maju satu langkah. Dengan suara. Mundur. Tidak ada yang mundur, baik sekali. Ninja mundur satu langkah. Ninja bergerak ke arah kanan. Up. Ninja ke arah kiri. Up. Ninja siap di tempat. Maju. Satu langkah. Ninja mundur satu langkah. Oh. Ninja maju satu langkah. Baik, terima kasih teman-teman. Sangat luar biasa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk bisa menutup acara ini. Mungkin sebelum menutup acara ini bisa disampaikan kepada Ibu Kepala. Baik, saya persilakan kepada moderator untuk bisa menutup acara ini. Oke, materi dari calon guru penggerak kita angkatan 9, Pak Arifin Raja, SPD SD, yang membawakan materi terkait diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Saya selaku MC mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ya. Baik Usman. Apakah Usman mengetahui mengapa Pak memanggilmu ke sini? Saya minta maaf, saya tidak mengerjakan tugas piket, Pak. Oh baiklah Usman, syukurlah kamu sudah mengakui kesalahan kamu. Tapi Usman, semua manusia pasti melakukan kesalahan, termasuk murid di sekolah ini. Dan Pak sangat bersyukur kamu sudah baik untuk mengakuinya. Baik Usman, kira-kira apakah kamu sengaja tidak mengerjakan tugas piket atau faktor apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu tidak mengerjakan tugas piket hari ini, Nak? Saya selalu bangun kesiangan, Pak. Oh, jadi kamu selalu bangun kesiangan ya? Ya. Oh, nah, Pak juga ingin ketahui mengapa kamu selalu bangun kesiangan, Nak? Karena saya nonton TV sampai jam 10 malam. Jadi kamu nonton TV sampai jam 10 malam, sehingga kamu bangun kesiangan dan kamu ke sekolah terlambat dan tidak mengerjakan tugas piket. Oh baik anak ya. Baik Usman, kira-kira Usman ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat, Ingat ya. Nah, terus yang Usman lakukan tidak mengerjakan tugas piket itu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? menghargai waktu. Menghargai waktu ya. Jadi Usman telah melakukan kesalahan tidak menghargai waktu. Baik Usman. Nah, bagaimana caranya Usman bisa menghargai waktu dan bisa mengerjakan piket dengan baik? Caranya bagaimana?
Saya berjanji tidak akan nonton TV sampai jam 10 malam lagi. Oh, sudah berjanji tidak nonton TV sampai jam 10 malam ya? Ya, Pak. Baik Usman. Nah, kalau bagaimana Usman lupa? Saya akan memberitahukan kepada kakak dan ibu untuk mematikan TV pada jam 9 malam. Oh, jadi kalau Usman lupa, Usman sampaikan ke ibu dan kakak agar mematikan TV. Baik sekali Usman, mudah-mudahan apa yang kamu janjikan, apa yang kamu niatkan itu bisa berjalan dengan baik, dan besok jika kamu tugas, kamu tidak terlambat dan bisa mengerjakan tugas piket ya. Baik Usman, berhubung jam istirahat masih ada, silakan kamu istirahat, dan ingat ketika bel berbunyi kamu langsung masuk kelas ya nak. Baik anak, silakan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk nak. Kiswa, apakah kamu ketahui mengapa Bapak memanggilmu ke sini? Maaf Pak, saya salah dalam memakai pakaian seragam. Oh, jadi Kiswa sudah mengetahui kesalahan Kiswa ya. Baik anak, Pak yakin semua orang pasti melakukan kesalahan, termasuk siswa di sekolah ini. Dan sebaik-baiknya kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan dan tidak untuk kita ulangi lagi. Ya, terima kasih Pak. Baik Kiswa, Pak ingin tanyakan sesuatu kepada Kiswa. Kira-kira alasan apa hari ini Kiswa memakai pakaian seragam biru putih? Maaf Pak, pakaian seragam merah putih saya sudah kotor. Oh, sudah kotor ya nak? Oh, padahal kan pakaian seragam itu kan merah putih biasanya bisa dipakai 2 hari ya? Ya Pak, saya lupa menggantikan pakaian seragam. Oh, jadi kamu lupa menggantikan pakaian seragam ya? Nah, kenapa kamu bisa lupa nak? Karena setelah makan saya langsung bermain boneka di dalam kamar bersama teman-teman. Oh, jadi kamu lupa karena kamu habis makan, kamu langsung bermain bersama teman-teman. Ya. Sampai pakaian kamu kotor ya nak? Ya. Oh, jadi hari ini kamu terpaksa ke sekolah Pakai seragam putih biru. Oh, baik anak, itu juga baik sekali, syukur kamu bisa sekolah. Tapi Kiswa, Pak ingin tanyakan, kira-kira Kiswa masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Ingat Pak. Masih ingat ya? Terus memakai pakaian seragam yang salah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana nak? Ketertiban dalam memakai pakaian seragam. Oh, ketertiban dalam memakai pakaian seragamnya. Nah, bagaimana caranya Kiswa bisa memperbaiki kesalahan Kiswa ini? Setelah pulang sekolah sebelum makan saya langsung mengganti pakaian seragam. Oh, jadi sebelum makan ganti pakaian seragam dulu ya. Jadi kalau seandainya Kiswa lupa bagaimana? Saya beritahu kepada ibu bapak dan kakak agar mengingatkan saya untuk mengganti pakaian. Oh, baik anak, mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan ini bisa kamu laksanakan sehingga kedepannya Kiswa tetap memakai pakaian seragam sesuai hari yang ditentukan oleh sekolah ya nak. Bisa Kiswa? Bisa. Oh, kalau begitu terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Kiswa. Pak harapkan mudah-mudahan Kiswa bisa melaksanakan dengan baik. Baiklah, berhubung waktu istirahat masih ada, silakan Kiswa menggunakan waktu untuk istirahat. Ingat, ketika bel berbunyi, cepat-cepat masuk kelas ya nak. Silakan nak. Senang sekali Pak Arifin menyelesaikan masalah saya dengan berdialog yang bisa membantu saya untuk dapat mandiri serta bertanggung jawab.
Terima kasih Pak Arifin yang telah menyelesaikan masalah saya dengan berdialog, yang dapat membuat saya menjadi mandiri dan bertanggung jawab.